Halo Sobat Bonila, di mana saja Anda berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di channel Bonila, Biovlog Nila Pemula. Pada video kali ini, saya akan melakukan aplikasi susulan pada kolam biovlog kita. Sebelum kita melakukan aplikasi susulan, maka yang harus sobat lakukan sebelumnya adalah melakukan pengukuran kadar vlog di kolam biovlog kita. Tujuannya adalah yang pertama, kalau misalkan kadar vlog berada di bawah standar yang kita tentukan, yakni dari 20 sampai dengan 50 ml, maka aplikasi susulan yang akan kita berikan selain unsur karbon atau gula ataupun molase, maka perlu juga ditambahkan probiotik. Sebaliknya, kalau misalkan kadar vlog yang kita ukur vlognya berada di posisi di atas yang telah kita tentukan, maka yang kita berikan hanya gula saja. Nah, kemarin saya sudah melakukan pengukuran kadar vlog di dalam kolam biovlog kita. Kadar vlognya masih berada di rentang 5 ml. Videonya bisa sobat lihat, saya melakukan pengukuran vlog, itu kadarnya masih di antara 5 sampai dengan 10 ml. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, untuk jadwal pemberian aplikasi susulan menurut teori itu dimulai dari hari ke-5, kemudian hari ke-8, hari ke-20, hari ke-30, dan hari ke-50. Tapi dalam hal ini saya tidak berpatokan ke situ, karena walau bagaimanapun juga tetap yang kita lihat adalah kondisi air di dalam kolam biovlog kita. Untuk mempermudah dalam memberikan aplikasi susulan atau tambahan ke kolam biovlog, biasanya saya melakukan setiap 1 minggu sekali, yakni pada hari Senin. Itu yang saya lakukan. Nah, pada hari Senin itu jika saya melakukan aplikasi susulan, maka ikan saya puasakan selama 1 hari. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung membuat aplikasi susulannya. Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan, mari kita langsung sama-sama ke TKP. Iya, sebelumnya saya sudah siapkan. Jadi karena kadar vlog yang ada di dalam kolam saya masih berada di rentang 5 sampai dengan 10 mili, maka yang kita butuhkan adalah yang pertama probiotik. Ini probiotiknya. Kemudian yang berikutnya adalah karbon. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir karena gula pasir itu biasanya lebih aman kita gunakan. Berapa takarannya? Biasanya kalau saya lihat di YouTube dan lain sebagainya atau referensi yang saya baca, kebanyakan para pemula seperti saya, aplikasi susulan itu kadarnya adalah setengah dari aplikasi yang pertama. Padahal berdasarkan hasil penelitian, untuk aplikasi susulan ditentukan dengan rumus C/N rasio pakan. Jadi dalam memberikan aplikasi susulan itu kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan takarannya. Nah, biar tidak pusing, ini saya sudah bikin contekan ya, Sobat Bonila semuanya. Jadi untuk menentukan berapa takaran yang harus kita berikan pada aplikasi susulan, baik itu yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ini saya sudah buat
Jadi untuk gula pasir berarti total pakan pada hari itu dibagi 150 dikali 50 gram. Ini berdasarkan kajian tentang rumus C/N rasio. Kemudian kalau molase yang kita gunakan, maka total pakan pada hari itu dibagi 150 dikali 100 ml. Nah, berapa yang punya kita kolam bioplok yang kemarin? Kemarin itu total pakannya untuk satu hari adalah 120 gram. Ini hasil pembulatan. Kemudian kita bagi dengan 150. Nah, karena gula pasir yang saya gunakan, maka kita kalikan dengan 50 gram. Kemudian untuk probiotiknya juga sama. Total pakan pada hari itu ya 120 gram dibagi 150 dikali, karena probiotik yang kita gunakan waktu itu 10 gram, berarti ini kita kali dengan 10 gram. Nah, kita kalikan dulu ya. Jadi kita hitung dulu berapa gula yang kita butuhkan dan berapa probiotik yang kita butuhkan. 120 dibagi 150 sama dengan 0,8 dikali 50 gram sama dengan 40 gram. Ini untuk gula pasir. Kemudian untuk probiotiknya 120 bagi 150 0,8 dikali 10 gram. 0,8 dikali 10 sama dengan 8 gram. Jadi Sobat Bonilla, untuk gula pasirnya kita akan ambil atau kita gunakan sebanyak 40 gram. Ya, ini timbangannya kita gunakan untuk mengukur gula pasir. Ya, tadi sebanyak 40. Ya, ini 40 gram. 40 gram gula pasir kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian probiotiknya yang kita butuhkan adalah 8 gram. Kita ambil probiotiknya. Ya, 8 gram kurang lebih segitu ya, karena ini timbangannya timbangan manual ya, hampir mendekati di 10 gram ya, ini 8. Nah, kedua bahan ini kita campurkan Sobat Bonilla semuanya. Kemudian ini langsung kita kasih air. Air yang digunakan itu bisa diambil langsung dari air kolam. Jadi kita ambil. Ya, cukup sini. Kemudian ini kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Kemudian air adukan ini kita langsung diaerasi, artinya kita aktifasi dulu sebelum kita menyebarkan ke kolam ikan nila kita. Kita aerasi ini kurang lebih selama
15 menit. Ya Sobat Bonilla, kita tinggal menunggu 15 menit. Kita aktifasi dulu formulanya, aplikasinya. Nanti setelah 15 menit kita langsung tebar ke kolam kita. Setelah kita menunggu selama kurang lebih 15 menit, maka formula ini, aplikasi susulan kita sudah bisa siap kita sebarkan ke dalam kolam ikan bioflok. Ya, kita sebarkan dulu Sobat Bonilla semuanya. Ini langsung kita sebarkan secara merata ke dalam kolam. Lakukan ini setiap 1 minggu sekali. Kita kontrol vlognya, kemudian kita lakukan aplikasi susulan. Demikian Sobat Bonilla video kita kali ini. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.